Kondisi presenter Indra Bekti pasca menjalani operasi otak masih memprihatinkan. Indi Barens, Uya Kuya, Irfan Hakim, Asri Welas, dan sejumlah selebriti yang menjenguk Bekti tak kuasa membendung air mata setelah melihat Bekti terbaring lemah tak berdaya, hanya bisa mengeluarkan suara tanpa makna. Apa yang membuat pembuluh darah di otak Bekti mendadak pecah? Mungkinkah tekanan pekerjaan dan masalah yang dipendam lama memicu penyumbatan pembuluh darah di otak yang membuat Bekti sering mengeluh sakit kepala berat? Benarkah setelah sadar dan kehilangan kemampuan untuk berbicara, Bekti akan menjalani perawatan di Singapura seperti almarhum Olga Syaputra? Saat Bekti berjuang melawan penyakitnya, komedian Abdul Hamid alias Pak Ogah menyerah pada komplikasi penyakit yang sudah lama dideritanya. Yuyun Widayanti, istri Pak Ogah, kini harus menanggung hidup 5 orang cucu yang dititipkan anaknya. Lantas kemana anak-anak Pak Ogah? Dan benarkah Pak Ogah sering curhat kepada Melanie Subono yang dekat dengan kaum marginal dan para seniman terabaikan? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas ujian akhir tahun yang dihadapi keluarga Indra Bekti dan juga Pak Ogah dalam berita artis ternama Barista. Akhir tahun 2022, pasangan Indra Bekti dan Aldila Jelita sudah punya rencana untuk quality time bersama keluarga. Namun rencana itu buyar pada Rabu pagi lalu, tepat di hari ulang tahun Bekti yang ke-45. Ucapan selamat ulang tahun yang diposting Dila di Instagram menjadi perhatian netizen karena Aldila seolah lupa tidak membubuhkan kalimat "Semoga ayah selalu sehat". Hanya semoga ayah semakin lebih baik lagi dalam beribadah dan menjalani perannya sebagai imam keluarga. Tanpa bermaksud menafikan komentar netizen, kesehatan Bekti tiba-tiba memburuk justru sebelum ia mendapatkan surprise party kedua dari rekan-rekannya. Saat siaran di sebuah radio, Bekti yang meminta izin ke toilet tidak balik lagi ke studio siaran hingga jelang jeda iklan berakhir. Ayah 2 anak itu ditemukan pingsan di toilet dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Hasil diagnosa dokter, pembuluh darah di otak kiri Bekti pecah hingga harus menjalani operasi darurat. Setelah 2 kali menjalani operasi, bagaimana kondisi terakhir Bekti? Uya Kuya dan Astrid Margareta yang menjenguk Bekti tak bisa menahan tangis kalau melihat Bekti yang biasanya lincah dan ceria terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Aduh, alhamdulillah banget. Barusan kita denger kamu yang ngomong. Ya, setelah operasi Bekti alhamdulillah. Tadi kita dapat informasi dia udah bisa menggerakkan tangan, Angkat kaki tadi, angkat kaki terus tadi dia dibecandain ya ini Kak Bekti jelek dia gini. Terus habis itu dia tadi Riri cerita dari bank bilang ngomong ayo Bekti, terus dia sempat begini. Ya. Terus tadi Dila genggam tangan Bekti. Terus gini, terus dia tangannya ngebalik terus digenggam sama Bekti. Jadi dia udah ada respon. Responnya bagus banget gitu. Udah ada respon. Aduh alhamdulillah. Jadi mau bilang minta doa aja. Jadi tadi pagi Bekti siaran radio sekitar jam 8 lewat gitu ya Cipta. Aku sama Cipta ini adiknya Bekti. Jadi pada saat siaran, Bekti mengeluh pusing kepalanya. Jadi bukan jatuh di kamar mandi ya. Pintu kamar mandi kan dikunci tuh dari dalam gitu. Jadi terpaksa harus dibongkar dari luar sama minta tim security. Jadi ke kamar mandi dibongkar, ternyata Bekti sudah tertidur gitu. Dikiranya tertidur, tapi sepertinya sudah pingsan. Kenapa bisa bilang bahwa itu pingsan? Karena Bekti kan tuh kalau tidur, dicolek nih, Bekti dia bangun. Ini udah nggak bangun.
Ya makanya tadinya kagetnya itu karena emang ini adalah hari ulang tahunnya dia, kita pengen untuk bikin acara, tapi ternyata di rumah sakit. Ketika kejadian itu langsung gue lagi syuting, selesai syuting langsung ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu ketika sampai ke rumah sakit itu proses operasi yang kedua, kan operasi 2 kali kan. Pas datang sekitar jam 1-an, kemudian sorean juga dilakukan operasi kedua. Gue ikut nungguin bersama dan teman-teman yang lain di depan kamar operasinya. Jadi pertama kali lihat kondisinya itu ketika Bekti keluar dari ruang operasi menuju ke ICU, lihat dalam kondisi lemah gitu kan, udah dibotakin juga kan, udah diperban juga. Pada saat on the way ke sini, aku dikirim foto bahwa Bekti udah respon dari si tangannya tuh bergerak. Aku pas denger begitu aja udah kaget banget karena sebetulnya kan harusnya schedule siumannya Bekti itu jam 3 pagi kemarin harusnya. Tapi kan ternyata mungkin dia memang lelap dan memang perlu istirahat, jadi jam 3 belum bangun, jam 6 belum bangun, jam 6 pagi, jam 9 pagi belum bangun. Terus sampai itu yang membuat aku tuh udah mulai, aduh kenapa Bekti kok nggak bangun-bangun gitu loh. Terus ternyata di info di jam 3-an tangannya memberi respon. Kondisinya operasinya berjalan dengan lancar, baik, tinggal masa pemulihan aja. Jadi dari ruang tindakan baru dipindahin ke ICU, untuk sadarnya butuh waktu sekitar 8 jam ya, 8 jam. Jadi tadi kita sama teman-teman lain di atas juga melihat langsung perpindahan dari ruang operasi ke ICU. Jauh ini sih karena Dila juga masih terpukul banget ya, masih shock juga. Jadi aku juga nggak banyak ngomong sama Dila, mungkin nggak tahu Tasya mungkin cuma ngasih spirit aja ya, Bun ya. Ya karena Dilanya juga kan kondisinya masih belum stabil. Dari tadi pada saat kita di atas dia hanya di kamar, sholat dan lain-lain. Jadi begitu bahkan tidak melihat kondisi Mas Bekti keluar dari kamar operasi gitu. Jadi justru yang ngelihat malah kita gitu. Nanti pas Dila turun kondisinya sudah di dalam. Jadi memang ya pasti sedih banget lah. Jadi memang belum terlalu banyak bicara, paling kita hanya kasih support yang terbaik aja. Ya, tidak hanya Bekti, kondisi Dila pun ikut ngedrop. 8 jam menunggu pengaruh obat bius di tubuh Bekti seolah menjadi siksaan berat bagi Dila. Di Instagramnya, Dila memposting foto tangannya yang sedang menggenggam tangan Bekti. Ibu 2 anak ini pun menulis caption yang bikin netizen terharu. Yuk, bisa yuk sayang, tangan ini selalu akan menggenggam tangan kamu selama kau butuhkan genggaman ini. Postingan Dila itu mengetuk hati Ashanti, Ivan Gunawan, Risti Tagor, Shiren dan Saskia Sungkar, serta sejumlah selebriti lainnya untuk mengirimkan doa kesembuhan bagi Indra melalui kolom komentar Instagram Dila. Sebelumnya, tepatnya di hari pertama Bekti masuk rumah sakit, postingan Dila sudah banjir dukungan dan doa dari pesohor dan masyarakat Indonesia. Yuk, sehat yuk. Kamu bisa sayang. Aku kangen kamu. Please, lelaki manja dan lelaki yang selalu jadiin aku ratu tanpa membuat aku berpikir keras. Sayang, please, aku di sini. Aduh lemes banget karena apa ya? Karena gue sama Bekti itu kan berjuang bersama dari dulu di tahun 99, aku 98, Bekti 99, baru kenal di situ, keliling Indonesia bareng, sering banget gitu. Jadi diutus jadi Bekti MC-nya, aku modelnya dan sebagainya. Bekti juga yang ngajarin aku MC. Bahkan ketika Bekti saya menikah, Bekti belum menikah, gue yang ngojok-ngojokin sama istrinya yang sekarang, akhirnya jadi juga. Pokoknya Bekti saya menikah, Bekti yang MC. Bekti menikah, saya yang MC. Maksudnya walaupun kita tuh kerja bareng itu sangat-sangat jarang sekarang tuh ya. Tapi kedekatan gue sama Bekti itu walaupun pertemuannya juga jarang juga. Kalau ketemu pasti heboh, seru, banyak cerita. Nah itu akhirnya semalam juga pas lagi pulang syuting, gue bareng Ruben Onsu dan juga Jirayut mampir ke rumah sakit, ya pasti nggak boleh masuk. Tapi kan maksudnya kirain bisa lihat dari luar gitu kan, dari kacanya gitu. Kan namanya juga ICU ya nggak boleh lah pasti, tapi kita ya udahlah, namanya juga coba dan nggak akan ngeganggu juga, tapi ya udah emang harus dilarang. Katanya ada proses dikeluarin cairannya gitu lah, dan ya udah itu tanggal 28 malam
tanggal 29 pagi gue tuh ngecek gitu kan, gimana kondisinya, belum sadar, belum disadarkan juga, masih ditidurkan gitu. Masya Allah keajaiban, sore-sore tanggal 29 itu sadar loh, Indra Bekti luar biasa ya. Sangat, seenggaknya kita tenang untuk tahap sampai ini. Maksudnya setelah operasi kan itu yang dikhawatirkan ya, takutnya ada efek apa segala macam, dan dokter untung sigap, observasinya juga bagus, penanganannya juga oke. Jadi kita yang paling penting penanganan oke, tapi kalau Babang yang nggak punya semangat atau dari Bang Indranya itu yang agak kita takuti ya. Tapi ini benar-benar dia energinya bagus banget, dia yang semangat, jadi ya udah mukjizat aja, kebantu semua. Ya benar, kita langsung happy ya tadi, capek apa segala macam, pusing, jadi segar banget ngelihat dia kayak gitu, udah segar banget. Keluh kesah Dila membuat miris sejumlah sahabat dan tim manajemen Bekti yang sudah lama mengenal pasangan serasi yang menikah di angka cantik tanggal 10 bulan 10 tahun 2010 ini. Setelah 12 tahun mengarungi rumah tangga, inilah cobaan terberat bagi Bekti. Karena untuk pertama kalinya, ia absen menjalani tugasnya sebagai kepala keluarga akibat pendarahan otak yang dideritanya. Seminggu sebelum terkapar pingsan, Bekti memang sering mengeluh sakit kepala berat. Namun ia tetap profesional menyelesaikan kontrak kerja. Bahkan saat sadar dari pengaruh obat bius, Bekti langsung ingat jadwal nge-host di Kalimantan. Yang aku lihat tidak ada misalnya amnesia atau apa gitu ya, tapi keadaan kesehatannya mungkin harus tanya dokter langsung bagaimananya. Cuma interaksinya, guyonnya Indra banget. Indra tuh temen menarikku dari zaman dulu, dari zaman Guru Soekarno Putra ya gitu. Jadi ya sangat berarti juga gitu, karena sebenarnya kita pun ada event tahun baru bareng harusnya gitu. Kita ada acara di Kalimantan di Batu Licin gitu harusnya. Tapi alhamdulillah ini pihak panitia pun tidak apa-apa, dan ya karena ini kan sesuatu hal ya gitu ya. Jadi alhamdulillah, maksudnya tidak kena apa-apa, maksudnya tidak marah, tidak apa, karena kan ini acara tahun baru kan. Bersyukur kalau untuk pekerjaan ya alhamdulillah ya gitu. Cuma memang ya namanya kondisi kita nggak bisa predictable gitu kan, nggak predictable, ternyata ya begini gitu kan. Baik, alhamdulillah kondisi yang sekarang jam 4 ya, itu Babang udah jauh lebih baik lagi, walaupun memang ya namanya pasca operasi itu naik turun gitu, tapi kondisinya stabil dan aman, dan bahkan sekarang udah bisa makan ya. Jadi kalau yang saya tahu gitu, kalau orang habis pasca operasi bangun ya paling cuma reaksinya gitu aja, tapi ini bisa bercanda, jambak rambutnya Tendi, terus bahkan berusaha mengangkat kepalanya, kita yang ngilu gitu ngelihatnya. Pas pintu ICU dibuka, terus suster bertanya, dan aku bilang kalau mau lihat Bekti, bersyukur diizinkan gitu ke dalam. Ya pada saat masuk ke ruang ICU aku nggak langsung ke tempat dia tidur gitu, aku cuma di pintu, di palang pintu berdiri gitu. Terus Dila bilang ada Tendi gitu. Terus Bekti itu langsung buka mata terus nengok gitu. Mana? Itu di pintu, nggak kelihatan. Mungkin karena baru siuman jadi pandangannya masih kabur ya gitu, masih belum jelas. Mana dia? Terus dia gini, hey, Jelo ya? Dia udah bercandanya gitu. Wah, aku langsung nangis ngeliat dia udah mulai, itu kan gaya-gaya Bekti kalau tiap ketemu kan pasti bercanda-bercanda yang aneh-aneh gitu. Udah akhirnya aku masuk, udah gitu lihat responnya memang nggak langsung tok cepat, cuman dia bisa menjawab, dia bisa bereaksi, bisa ya aktif dalam hal berkomunikasi. Cuman karena itu baru banget, jadi aku nggak mau terlalu banyak untuk interaksi gitu, karena takutnya kan dia masih belum stabil. Setelah dipindahkan ke ruang perawatan, kondisi Bekti memang menunjukkan perbaikan. Mulutnya yang kemarin hanya bisa mengeluarkan desisan tanpa makna, sekarang sudah bisa mengucapkan sepatah dua patah kata. Kekhawatiran keluarga dan sahabat terhadap hilangnya memori otak Bekti juga tidak terjadi. Bekti masih bisa mengingat kejadian lampau sampai detik-detik dirinya jatuh pingsan di toilet pada 28 Desember lalu. Tapi benarkah karena gerak motorik Bekti masih lemah, keluarga Bekti bakal mengikuti jejak keluarga Gugun Gondrong dan almarhum Olga Syaputra yang meneruskan proses pengobatan di rumah sakit di Singapura?
So far kita belum dikasih tahu. Berapa lama Iya. recovery-nya belum dikasih tahu sama dokter apa gimana? Apanya? Recovery-nya seberapa lama itu belum dikasih tahu sama dokter? Belum, itu sebalik lagi dari pasiennya sendiri ya. Kalau dia motivasinya kuat bisa cepat. Kalau dia emang kayak lemah mungkin gitu ya bisa jadi lama gitu. Jadi tergantung dari si pasiennya sendiri. Kita sekarang ini fokusnya pada proses pemulihan pasca operasi, nanti setelah nanti pulang recovery di rumah seperti apa. Jadi kita konsentrasi kita ya keluarga, baik nanti Kadila bersama dengan anak-anak, juga kakak beradik, juga kita dari manajemen, kita konsentrasi untuk proses pemulihannya Kak Bekti sendiri. Jadi itu yang menjadi menjadi tugas utama kita sekarang itu. Dikenal sebagai pekerja keras, Bekti kadang lupa menjaga pola hidup sehat. Ia juga tipe orang yang suka menyembunyikan perasaan dan penyakitnya agar orang terdekatnya tidak khawatir berlebihan. Di depan rekan kerja dan kamera wartawan, Bekti selalu tampil ceriwis, full senyum seperti ciri khasnya, kendati kondisi fisiknya tengah menurun drastis. Jadi dia tuh di kondisi capek apapun dia selalu ceria, selalu menghidupkan suasana, selalu ketemu orang tuh justru dia ngasih semangat. Jadi kayak, makanya gue tuh suka ngomong, ayo Ti, lu selama ini bahagiakan semua orang, sekarang saatnya lu bahagiakan diri lu juga. Gak pernah cerita, dia orang yang maunya tuh ya gak kelihatan sakit. Sama orang-orang taunya dia sehat, dia bisa menghibur semuanya gitu. Jadi kalau selama ini sih di saya, seminggu belakangan ini memang suka mengeluh sakit kepala ya, pusing ya, capek ya. Paling kita cuma denger itu aja beberapa hari sebelum ini dia ngeluh sakit kepala. Sakit kepala banget. Bekti ini kerjaannya emang sampai malam, jelang pagi dia pulang sebentar, sholat, berangkat lagi buat siaran pagi. Ritmenya tuh lagi begitu terus gitu. Jadi aku juga yang ya kurang istirahat juga kali ya. Tapi memang yang sering dikeluhkan Bekti emang tunggu pusing gitu. Lantas apa yang menyebabkan pembuluh darah di otak Bekti pecah mendadak? Benarkah karena tekanan pekerjaan dan depresi yang dipendam lama? Ya, kalau pemicu untuk penyakit dari suatu stroke atau ada perdarahan di otak, yaitu dari pecah pembuluh darah otak, begitu pemicunya. Orang yang stroke ini yang ada adalah faktor resiko. Begitu faktor resiko yang ada yang tadi saya sebutkan, misalnya kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, tekanan darahnya atau tensinya tinggi. Jadi ya makan makanan apa yang bisa mempengaruhi kadar kolesterol, kadar gula, kadar tekanan darah, itu bisa membuat memicu orang terjadi malah atau terkena stroke. Nah, kalau hipertensinya kita sih keluarga juga udah tahu gitu ya, memang ada dia cerita ada kemarin habis berobat kemudian ada hipertensi. Nah, memang keluhan beberapa minggu belakangan ini dia ada keluhan pusing-pusing gitu. Kita sih keluarga pasti udah nyaranin untuk istirahat, cuma karena memang dedikasinya dia untuk pekerjaan itu luar biasa, jadi dia maunya kerja ya akhirnya kejadian deh. Kalau untuk pola hidup Mas Indra sendiri memang ya karena dia sibuknya lumayan berat ya, jadi olahraga itu memang agak kurang itu sih. Kalau untuk makanan untuk apa alhamdulillah terjaga, cuma memang waktu istirahatnya yang sangat kurang karena memang pekerjaannya yang cukup jadwalnya cukup padat. Ya, ini tanda-tandanya ya tergantung dari lokasi perdarahan tadi. Seandainya itu perdarahannya ada di otak kiri ataupun otak kanan, ataupun ada di otak depan, otak belakang, ataupun otak kecil bisa berbeda-beda. Umumnya biasanya akan ada lumpuh badan satu sisi kiri atau sisi kanan, mulutnya mencong, ada gangguan bicara pelo, bisa juga gangguan menelan, mudah tersedak. Saya berharap mudah-mudahan diberikan kesembuhan cepat supaya bisa bekerja kembali gitu, bisa mengisi televisi yang kita suka lihat sama-sama. Di hari yang sama 28 Desember lalu, komedian Abdul Hamid alias Pak Ogah meninggal dunia. Adakah wasiat yang almarhum sampaikan kepada istri dan anak-anaknya? Setelah Pak Ogah pergi, siapa yang menafkahi 5 orang cucu yang semasa hidup ditanggung Pak Ogah?